Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Menarik, saya beri garis bawah, ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Bukankah Lazarus adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus? Bukankah Lazarus sudah dianggap sebagai keluarga bagi Tuhan Yesus? Tapi ketika mendengar Lazarus sakit, kenapa Tuhan tidak bergegas-gegas untuk menolong dia? Bahkan kitab suci menjelaskan Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Karena kalau kita lihat dalam ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-45, rupanya kita bisa tahu bahwa penundaan Tuhan untuk segera mengunjungi Lazarus bermaksud supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah benar saja. Setelah Lazarus mati, 4 hari kemudian Tuhan Yesus datang. Lalu membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Apa hasilnya? Dalam ayat 45 dikatakan, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Rupanya maksud penundaan Tuhan ialah supaya Allah dipermuliakan, anak Allah dimuliakan, dan supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi ini adalah bagian dalam planning Tuhan, bagian dari rencana Tuhan yang indah dan yang mulia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sering ketika persoalan menimpa kita, ketika pergumulan menimpa kita, kita kehilangan iman. Kita menjadi menggerutu, kita menjadi mengeluh, kita menjadi mengomel, kita meninggalkan Tuhan. Karena kita tidak bisa memahami rencana Tuhan. Nah memang sering bahwa rencana Tuhan itu dibungkus dalam kemasan yang kurang menarik. Tapi jangan terkecoh dengan kemasannya. Alkisah ada seorang raja yang ingin melihat keadaan rakyatnya. Raja ini menyamar sebagai orang biasa. Lalu kemudian dia memperhatikan kehidupan rakyatnya. Sampai suatu ketika raja ini melihat seorang petani yang bekerja dengan tekun. Sesekali dia berhenti mencangkul lalu mengusap keringatnya. Lalu kemudian dia hanya minum air putih saja. Petani miskin tapi dia bekerja keras. Hati sang raja iba untuk memberikan sesuatu kepada petani yang telah bekerja keras itu. Lalu kemudian dia tergerak untuk memberikan sesuatu, tapi apa yang bisa diberikannya? Lalu dia melepaskan kalung emasnya. Dan dia berniat untuk memberikannya kepada petani miskin. Tapi raja ini tidak ingin diketahui bahwa dia adalah seorang raja. Tapi bagaimana caranya? Lalu kemudian raja melihat sekelilingnya dan dia melihat sebuah daun dari pohon jati yang cukup lebar. Lalu kemudian dia memasukkan kalung emasnya ke dalam daun pohon jati itu. Dibungkusnya lalu kemudian dilemparkan kepada petani itu. Dan tepat kena di kepala petani. Petani menjerit dan kemudian menjadi murka dan menjadi marah. Siapa ini yang melempar benda ini? Ketika dia melihat kanan kiri tidak melihat seorang pun. Lalu dia kesal sekali, dia berniat untuk membuang bungkusan yang tidak menarik itu. Tapi hati kecilnya mengingatkan dia untuk dia coba membuka bungkusan itu. Lalu kemudian dia membuka bungkusan daun pohon jati. Setelah dibuka dia menemukan kalung emas yang sangat berharga dan dia bersuka cita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sering rencana Tuhan bagi kita yang indah
Dikemas, dibungkus dalam kemasan yang tidak menarik. Dan seringkali kita sama seperti petani, mengomel tanpa kita sabar untuk melihat dan membuka bungkusannya. Dan melihat keindahan di balik dari persoalan yang menimpa kita. Bapak Ibu Saudara, saya punya pengalaman beberapa tahun lalu ketika kami liburan dengan keluarga ke Malang. Kami mengikuti Google Map. Dalam perjalanan dari Malang ke Surabaya, kami mengikuti Google Map. Tetapi Google Map yang kami ikuti itu membawa kami berputar ke jalan yang sama. Sampai 2 kali. Dan kemudian saya bawa mobil juga sambil menggerutu, aduh ini Google Map tidak bisa dipercaya, kita berputar-putar di jalan yang sama. Lalu kemudian kita kembali ke jalan yang benar, menuju ke Surabaya. Tapi beberapa kilometer kemudian, ada peristiwa yang luar biasa terjadi depan mata kami. Tiba-tiba kami melihat, saya melihat ada motor yang terperosok di kanan jalan, ada mobil yang pesok di sebelah kanan, dan ada beberapa orang yang meninggal, yang tergeletak di kiri jalan. Dan saya berkata, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan rupanya kami baru tahu ada sebuah mobil truk yang kehilangan rem sehingga mobil itu menabrak motor, menabrak mobil yang ada di depannya sampai akhirnya truk itu terguling di depan sana. Dan kami hanya ada beberapa menit dari mobil itu. Ya. Ketika kami melihat kejadian itu semuanya, maka teringatlah saya, oh ini mungkin maksud Tuhan membawa kita mengikuti Google Map sampai berputar supaya bukan saya yang akhirnya menjadi korban dari truk yang kehilangan rem itu. Jadi di situ mengajar saya untuk belajar bersyukur kepada Tuhan. Meskipun seringkali kami bingung, kita semua bingung dengan maksud Tuhan, dengan rencana Tuhan. Tapi itu akan indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, rencana Tuhan seringkali dapat kita lihat setelah segala sesuatunya berjalan. Sama seperti seseorang yang sedang merenda, sama seperti seseorang yang sedang menenun. Tidak bagus di awalnya, tapi tunggu sampai selesai. Ketika selesai engkau akan melihat sebuah gambaran yang indah. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita belajar untuk percaya terhadap rencana Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu, tapi jangan pernah ragukan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Mungkin motor yang bocor, mobil yang bocor, ada maksud Tuhan menghindarkan saudara dari orang-orang yang berniat menipu saudara. Menghindarkan saudara dari sebuah kecelakaan. Jadi tetap belajar bersyukur, tetap belajar percaya pada rencana Tuhan. Sekali lagi seperti minggu lalu yang saya sampaikan, tidak terbersit sedikit pun di hati Tuhan rencana yang jahat bagi kita anak-anaknya. Tidak terbersit di hati Tuhan sedikit pun rencana kecelakaan bagi kita. Tapi rencana yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita yang percaya kepada Dia. Belajarlah percaya pada rencana Tuhan.